Pernahkah Anda terbangun di tengah malam bukan karena mimpi buruk, tapi karena dorongan tak tertahankan untuk buang hari kecil 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali dalam semalam? Atau mungkin Anda sering merasakan nyeri samar di bagian pinggang belakang yang Anda anggap hanya sekedar lelah biasa. Jangan sepelekan tanda-tanda itu. Tubuh Anda ada mungkin sedang mengirimkan sinyal bahaya, sinyal bahwa dua organ vital Anda, ginjal sang penyaring racun, tubuh dan prostat penjaga kesehatan, reproduksi pria sedang berada dalam masalah. Bagaimana jika saya katakan ada solusi sederhana, hijau, dan mungkin sudah ada di kulkas Anda yang bisa membantu menjaga kedua organ ini? Saya, Dr. Siska, seorang dokter spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani ribuan kasus yang berkaitan dengan ginjal, saluran kemih, dan masalah prostat. Selama karir saya telah melihat bagaimana masalah yang tampaknya sepele bisa berkembang menjadi kondisi serius yang mengubah hidup. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang obat-obatan mahal atau prosedur yang rumit. Saya akan berbagi sebuah rahasia alam yang telah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat luar biasa untuk kesiapan ginjal dan prostat Anda. Rahasia itu adalah seledri. Ya, seledri, sayuran yang seringkali hanya menjadi hiasan di piring atau pelengkap sup, nyata menyimpan kekuatan dahsyat. Dalam video ini saya akan mengupas tuntas mengapa minum jus seledri setiap hari bisa menjadi investasi terbaik untuk kesehatan Anda di masa tua. Kita akan membahas bagaimana seledri bekerja, apa saja kandungannya, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, dan siapa saja yang harus berhati-hati. Jadi jika Anda peduli dengan kesehatan ginjal dan prostat Anda, tonton video ini sampai selesai. Karena informasi yang akan saya bagikan bisa jadi adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Sebelum kita mulai lebih dalam video, saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Coba tulis di kolom komentar berapa usia Anda sekarang dan apa keluhan yang paling sering Anda rasakan terkait buang air kecil atau nyeri pinggang. Jawaban Anda akan membantu saya dan juga penonton lain untuk merasa tidak sendirian dalam masalah ini. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama mari kita pahami mengapa ginjal dan prostat begitu penting. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Nah, ginjal adalah fasilitas pengolahan limbah tercanggih di kota itu. Setiap hari ginjal Anda menyaring sekitar 200 L darah, membuang produk limbah, racun, dan kelebihan cairan melalui urin. Tanpa ginjal yang sehat, racun akan menumpuk di tubuh Anda, merusak organ lain, dan menyebabkan bencana kesehatan. Ginjal adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja 24 jam sehari. Sekarang bagi para pria yang ada organ kecil seukuran kacang kenari yang terletak tepat di bawah kandung kemih, yaitu prostat, fungsinya sangat vital dalam sistem reproduksi. Namun seiring bertambahnya usia, prostat ini seringkali menjadi sumber masalah. Pembesaran prostat jinak atau BPH, benign prostatic hyperplasia, adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Gejalanya persis seperti yang saya sebutkan di awal. Sering buang air kecil, aliran urin lemah, dan rasa tidak tuntas. Jika dibiarkan, ini bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, kerusakan kandung kemih, bahkan gagal ginjal. Lalu di mana peran seledri dalam semua ini? Apa yang membuat sayuran ternak ini begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kandungan fitokimia di dalamnya. Seledri bukan sekedar air dan serat. Ia adalah gudang senyawa bioaktif seperti apigenin, luteolin, antioksidan, vitamin, dan mineral. Mari kita bedah satu persatu. Kekuatannya. Kekuatan pertama seledri adalah sebagai diuretik alami. Apa artinya diuretik? Sederhananya, diuretik membantu tubuh Anda membuang lebih banyak garam maupun air melalui urin. Proses ini sangat membantu meringankan beban kerja ginjal. Coba bayangkan pipa air di rumah Anda. Jika alirannya lancar, kotoran tidak akan sempat menumpuk dan menyumbat. Begitu pula dengan ginjal Anda. Dengan aliran urin yang lebih lancar berkat efek diuretik, seledri, racun, dan produk limbah seperti asam urat akan lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Ini secara langsung mengurangi resiko pembentukan kristal atau batu ginjal. Bagi Anda yang pernah merasakan sakitnya batu ginjal, Anda pasti tahu betapa berharganya pencegahan. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, apakah ini berarti saya akan terus-terusan ke kamar mandi?" Awalnya, mungkin iya, karena tubuh Anda sedang beradaptasi dalam proses detoksifikasi.
Tapi ini adalah proses pembersihan yang sehat. Anda membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Ini jauh lebih baik daripada membiarkan racun mengendap di dalam ginjal Anda, menciptakan peradangan kronis yang diam-diam merusak fungsi organ tersebut. Kekuatan kedua, dan ini sangat penting, adalah sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang kuat. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif termasuk masalah ginjal dan prostat. Di dalam seledri ada dua jagoan anti-inflamasi utama, yaitu apigenin dan luteolin. Keduanya adalah flavonoid yang telah banyak diteliti karena kemampuannya menekan senyawa pemicu peradangan di dalam tubuh. Untuk ginjal, peradangan bisa merusak nefron, yaitu unit penyaring super kecil di dalam ginjal. Kerusakan nefron bersifat permanen dan akan menurunkan fungsi ginjal secara perlahan. Dengan mengkonsumsi seledri, secara rutin Anda memasuk tubuh dengan pasukan anti peradangan yang membantu melindungi jutaan nefron berharga di ginjal Anda. Untuk prostat, peradangan adalah kunci dari masalah pembesaran. Prostat atau BPH, prostat yang membesar, akan menekan saluran kemih menyebabkan semua gejala mengganggu yang tadi kita bahas. Apigenin dan luteolin dalam seledri bekerja dengan cara menenangkan atau peradangan di dalam jaringan prostat yang berpotensi membantu mengurangi pembengkakan dan meringankan gejalanya. Beberapa penelitian awal bahkan menunjukkan bahwa apigenin mungkin memiliki peran dalam menghambat pertumbuhan kanker prostat. Tentu ini masih perlu penelitian lebih lanjut, namun potensinya sangat menjanjikan. Ini bukan obat, tapi ini adalah langkah pencegahan yang sangat cerdas. Bayangkan, Anda memiliki alarm kebakaran. Di rumah, peradangan adalah alarm yang terus berbunyi. Jika Anda abaikan rumah, bisa terbakar. Senyawa dalam seledri bertindak seperti petugas pemadam kebakaran yang datang dan memadamkan api kecil sebelum menjadi besar. Kekuatan ketiga seledri adalah kandungan antioksidannya. Jika Anda masih bingung apa itu, antioksidan, bayangkan sebuah apel yang Anda belah dua. Jika dibiarkan di udara terbuka, apel itu akan berubah warna menjadi kecoklatan. Itulah proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Proses serupa terjadi di dalam tubuh kita setiap saat. Stres, polusi, makanan tidak sehat, semuanya menciptakan radikal bebas yang merusak sel-sel sehat kita, termasuk sel ginjal dan prostat. Antioksidan adalah pahlawan yang melindungi sel kita dari kerusakan. Ini, seledri kaya akan antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan puluhan jenis antioksidan lainnya. Dengan rutin mengonsumsi jus seledri, Anda seolah-olah memberikan lapisan pelindung pada sel-sel organ Anda, menjaga mereka tetap mudah dan berfungsi optimal lebih lama. Ini adalah strategi anti penunaan terbaik dari alam untuk organ dalam Anda. Sekarang Anda tahu mengapa seledri begitu hebat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara terbaik mengonsumsinya. Meskipun memakan batang seledri secara langsung itu sehat karena kaya serat. Untuk mendapatkan manfaat terapeutik yang terkonsentrasi bagi ginjal dan prostat, saya lebih merekomendasikan dalam bentuk jus. Mengapa? Karena proses juicing akan mengekstrak dan memekatkan kandungan air dan fitokimia dari seledri dalam jumlah besar sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Anda mungkin butuh 1 ikat besar seledri untuk membuat 1 gelas jus. Bayangkan betapa sulitnya memakan seledri sebanyak itu dalam sekali duduk. Cara membuatnya sangat sederhana. Ambil 1 ikat seledri organik jika memungkinkan untuk menghindari pestisida. Cuci bersih setiap batangnya. Potong-potong lalu masukkan ke dalam slow juicer. Saya sangat merekomendasikan slow juicer karena mesin ini tidak menghasilkan panas berlebih yang bisa merusak enzim dan nutrisi penting dalam seledri. Jika Anda tidak punya slow juicer, blender juga bisa digunakan. Cukup tambahkan sedikit air, blender sampai halus, lalu saring ampasnya menggunakan kain saring atau saringan yang sangat halus. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Saya selalu menyarankan pasien saya untuk meminumnya di pagi hari saat perut masih kosong, sekitar 15 hingga 30 menit sebelum sarapan. Pada saat itu, penyerapan nutrisi oleh tubuh sedang berada di puncaknya. Anggap saja ini sebagai ritual pembersihan pertama Anda di pagi hari sebelum tubuh Anda dibebani oleh makanan lain. Berapa banyak takarannya? Mulailah dengan porsi kecil, mungkin sekitar 250 ml. Lihat bagaimana reaksi tubuh Anda. Jika terasa nyaman, Anda bisa meningkatkannya secara bertahap hingga sekitar 500 ml per hari. Konsistensi adalah kuncinya.
Manfaat ini tidak akan Anda rasakan dalam semalam. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk kesehatan Anda. Lakukan ini setiap hari selama minimal 1 bulan dan terasakan perbedaannya. Mungkin tidur Anda akan lebih nyenyak, frekuensi buang air kecil, di malam hari berkurang atau badan terasa lebih ringan dan segar. Rasanya bagaimana? Jujur saja rasa jus ledri, murni, cukup kuat dan sedikit asin. Beberapa orang menyukainya tapi banyak juga yang tidak terbiasa. Jika Anda salah satunya, jangan khawatir. Anda bisa menambahkan sedikit perasaan lemon atau sepotong kecil apel hijau untuk menyeimbangkan rasanya. Hindari menambahkan gula atau pemanis buatan, karena itu justru akan kontraproduktif. Sekarang bagian yang tidak kalah penting. Apakah jus seledri aman untuk semua orang? Meskipun sangat bermanfaat, ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati. Ini penting untuk diketahui agar niat baik Anda untuk sehat tidak malah berbalik menjadi masalah. Pertama, jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit ginjal kronis yang cukup parah, terutama jika Anda sedang menjalani cuci darah, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Seledri mengandung kalium dan oksalat. Bagi ginjal yang sehat ini tidak masalah. Tapi bagi ginjal yang fungsinya sudah sangat menurun, menumpuknya kalium dan oksalat justru bisa berbahaya. Kedua, bagi Anda yang memiliki tekanan darah rendah, seledri memiliki efek menurunkan tekanan darah. Ini adalah kabar baik bagi penderita hipertensi, tapi bisa menjadi masalah bagi mereka yang tekanan darahnya sudah rendah. Jika Anda sering merasa pusing atau berkunang-kunang saat berdiri, coba minum dalam porsi kecil dulu dan pantau kondisi Anda. Ketiga, jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, seledri kaya akan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Konsumsi vitamin K dalam jumlah besar bisa mengganggu efektivitas obat pengencer darah Anda. Selalu diskusikan dengan dokter Anda jika Anda sedang dalam pengobatan rutin. Keempat, beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap seledri, meskipun ini jarang terjadi. Jika setelah minum jus seledri, Anda merasakan gatal-gatal, bengkak, atau kesulitan bernafas, segera hentikan konsumsi dan cari pertolongan medis. Poin saya adalah meskipun ini adalah bahan alami, kita harus tetap bijak. Alami tidak selalu berarti aman untuk semua orang dalam segala kondisi. Dengarkan tubuh Anda dan jangan ragu untuk bertanya kepada ahli kesehatan. Mari kita rangkum kembali apa yang telah kita pelajari. Seledri melalui kandungan diuretik alaminya membantu membersihkan ginjal dari racun dan mengurangi resiko batu ginjal melalui senyawa anti peradangan seperti apigenin dan luteolin. Ia membantu melindungi ginjal dari kerusakan dan berpotensi meringankan gejala pembesaran prostat, dan melalui kekuatan antioksidannya ia melawan penuaan dini pada sel-sel organ vital kita. Ini adalah pendekatan proaktif terhadap kesehatan. Jangan menunggu sampai gejala menjadi parah. Jangan menunggu sampai dokter memberikan Anda diagnosis yang tidak Anda inginkan. Pencegahan selalu, dan saya ulangi selalu, lebih baik daripada mengobati. Memulai kebiasaan minum jus seledri setiap pagi adalah salah satu langkah pencegahan termudah dan termurah yang bisa Anda lakukan. Coba Anda renungkan sejenak, berapa banyak uang yang kita habiskan untuk kopi di kafe, untuk camilan yang tidak sehat, atau untuk hal-hal lain yang sifatnya hanya kesenangan sesaat. Sekarang bandingkan dengan biaya satu ikat seledri. Investasi yang sangat kecil untuk manfaat kesehatan jangka panjang yang tak ternilai harganya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ini adalah cara Anda berterima kasih pada ginjal dan prostat yang telah bekerja keras untuk Anda selama bertahun-tahun. Saya ingin Anda benar-benar memahami ini. Masuha ginjal seringkali disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Seringkali penyakit ini tidak menunjukkan gejala yang jelas, sampai kerusakannya sudah lebih dari 75%. Saat itu seringkali sudah terlambat. Begitu pula dengan masalah prostat. Banyak pria merasa malu atau enggan membicarakannya, padahal deteksi dini dan perubahan gaya hidup bisa membuat perbedaan besar. Video ini adalah panggilan untuk Anda semua, baik pria maupun wanita, baik muda maupun tua. Jaga ginjal Anda. Bagi para pria, jaga prostat Anda. Mulailah dari hal kecil. Mulailah dari segelas jus hijau di pagi hari. Jadikan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda bersamaan dengan minum air putih yang cukup, mengurangi konsumsi garam dan gula berlebih, serta rutin berolahraga.
Saya harap penjelasan panjang saya ini membuka wawasan Anda tentang kekuatan luar biasa dari seledri. Ini bukan tren sesaat ini, adalah ilmu pengetahuan yang didukung oleh kearifan alam. Sekali lagi saya ingin mendengar dari Anda setelah menyimak penjelasan ini. Apakah Anda tertarik untuk mencoba rutin minum jus seledri? Tuliskan jawaban dan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan komunitas yang saling mendukung untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Vitalansia Sehat dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa membantu Anda dan keluarga Anda hidup lebih sehat dan berkualitas. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk menonton sampai akhir. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling utama. Apa yang Anda tanam hari ini, itulah yang akan Anda tuai di masa depan. Saya Dr. Siska, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan hiduplah dengan bijak. Ya.